Jika Pioli dipecat, manajemen sudah siapkan Ignacio Abate sebagai pengganti sementara. Pertandingan sengit antara AC Milan dan AS Roma malam tadi bukan hanya sekedar duel di lapangan, tetapi juga menjadi pembeda bagi nasib pelatih kepala Stefano Pioli. Meskipun manajemen memberikan sinyal bahwa pemecatan tidak akan terjadi dalam musim ini, tekanan dari pemilik Amerika menempatkan Pioli dan Jose Mourinho di bawah sorotan tajam. Dilansir dari La Repubblica hari ini, pertandingan Milan versus AS Roma dianggap sangat penting bagi Pioli dan Mourinho. Keduanya merasakan tekanan dari pemilik klub untuk meraih hasil positif. Meskipun kemungkinan pemecatan musim ini sulit terjadi, spekulasi muncul bahwa perubahan besar bisa terjadi pada akhir musim. Jika situasi berubah menjadi negatif bagi AC Milan dan Pioli, La Repubblica melaporkan bahwa Ignacio Abate sudah siap untuk mengambil alih jabatan sebagai caretaker. Pelatih Primavera ini telah dipersiapkan untuk mengemban tanggung jawab sementara jika Pioli harus meninggalkan posisinya. Pelatih tim Milan U17 yang sedang meraih sukses akan menggantikan Abate sebagai pelatih Primavera. Langkah ini menunjukkan kesiapan AC Milan untuk menghadapi kemungkinan perubahan di jajaran kepelatihan. Abate mungkin menjadi solusi sementara. Manajemen Milan juga sedang mempertimbangkan opsi pelatih kepala untuk masa depan. Antonio Conte, Roberto De Zerbi, dan Thiago Motta menjadi nama-nama yang masih dalam pertimbangan. Ketidakpastian mengenai masa depan Pioli menimbulkan spekulasi tentang siapa yang akan mengambil alih roda kepelatihan Rossoneri. Keputusan manajemen akan menjadi penentu arah AC Milan, baik untuk menutup musim ini atau merencanakan strategi jangka panjang. Fabrizio Romano, Conte bukanlah nama untuk Milan musim ini. Saat ini media-media Italia dipenuhi dengan spekulasi mengenai kemungkinan Antonio Conte menjadi opsi untuk menggantikan Stefano Pioli di kursi kepelatihan AC Milan. Namun Fabrizio Romano, seorang insidernya, memberikan pendapat yang mengurangi kegaduhan tersebut. Beberapa sumber telah menyinggung kemungkinan Pioli tidak akan menjadi manajer Milan pada musim 2024-2025 dan Conte muncul sebagai salah satu kandidat potensial. Forbes bahkan membahas gagasan bahwa Zlatan Ibrahimovic berkeinginan untuk membawa Conte kembali ke Serie A. Mengingat prestasinya yang gemilang dan statusnya sebagai pelatih tanpa klub sejak meninggalkan Tottenham. Namun Romano memberikan klarifikasi melalui kolom harian untuk Code Offside. Dia menyatakan hubungan dengan AC Milan telah menarik perhatian di media sosial, tapi itu bukan sesuatu yang menarik untuk saat ini. Conte bukanlah nama untuk musim ini. Romano menambahkan, cerita-cerita seperti ini adalah bagian dari rencana musim panas, dan sejujurnya masih terlalu dini untuk menyebutkan rencana klub untuk musim panas, terutama selama bursa transfer Januari. Masa depan Conte akan ditentukan sekitar bulan Mei, jadi dibutuhkan kesabaran, tutup Romano. Selain Antonio Conte, nama lain yang menjadi kandidat pengganti Stefano Pioli adalah Thiago Motta. Pelatih Bologna itu berhasil membawa timnya merangsek ke peringkat 5 Serie A, mengungguli sang juara bertahan Napoli yang tepat berada di bawahnya. Oliver Giroud makin tua makin jadi, AC Milan jinakan AS Roma. Oliver Giroud tampil menggila dan berhasil membawa AC Milan menang 3-1 atas AS Roma di Liga Italia musim 2023-2024. AC Milan melakoni giornata ke-20 dengan menjamu AS Roma di Stadion San Siro pada Minggu 14 Januari 2024 waktu setempat atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam laga tersebut, AC Milan dan AS Roma sama-sama tidak diperkuat beberapa pemain terbaiknya karena cedera. AC Milan tidak diperkuat oleh bek kanan andalan mereka, Fikayo Tomori dan Malik Thiaw, sehingga harus memasang duet Simon Kjær dan Matteo Gabbia. Adapun AS Roma tidak diperkuat oleh Paulo Dybala karena mengalami cedera, akan tetapi pertandingan tetap berlangsung ketat untuk kedua tim. AS Roma sedikit lebih unggul dalam hal penguasaan bola dengan mencatatkan angka 52%.
Selain itu, Il Luppi juga mampu melepaskan 12 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang AC Milan. Adapun I Rossoneri berhasil meluncurkan 17 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang AS Roma. Bertindak sebagai tuan rumah, AC Milan jelas memiliki beban lebih besar untuk meraih kemenangan. Oleh karena itu, AC Milan langsung mempraktikkan sepak bola menyerang sejak babak pertama baru dimulai. Hasilnya, I Rossoneri sudah berhasil mencuri gol lebih dulu pada menit ke-11 berkat aksi ciamik dari Yacine Adli. Adli sukses menyarankan bola ke gawang AS Roma lewat tendangan kaki kiri menyusur tanah dari dalam kotak penalti. Gelandang asal Prancis tersebut sempat mengecoh bek AS Roma Rasmus Christensen sebelum melepaskan tendangan yang mengarah ke pojok kiri gawang AS Roma. AC Milan pun kini unggul 1-0 atas AS Roma di babak pertama. Tidak terima kebobolan lebih dulu, anak-anak asuh Jose Mourinho tampil lebih menyerang dan terus memberikan tekanan ke lini belakang tuan rumah. AS Roma pun akhirnya mendapatkan peluang matang pada menit ke-30 lewat usaha Jackie Celik. Menerima umpan terobos dari Brian Cristante, Celik kemungkinan melepaskan tendangan kaki kanan dari dalam kotak penalti. Namun bola yang mengarah ke tiang jauh masih mampu ditepis dengan baik oleh kiper AC Milan Mike Migno. Kedua tim terus saling melancarkan serangan di sisa waktu babak pertama hingga paruh pertama berakhir. Tidak ada lagi gol tercipta dan papan skor masih belum berubah dengan keunggulan 1-0 untuk tuan rumah atas tim tamu. Di babak kedua, AC Milan tampil lebih agresif dan mampu membuat banyak peluang ke gawang AS Roma. Akhirnya, pada menit ke-56, anak-anak asuh Stefano Pioli berhasil menggandakan keunggulan mereka atas AS Roma. Berawal dari umpan silang Yacine Adli, Simon Kjær berhasil menerimanya dan langsung diumpan ke Oliver Giroud dengan sundulan. Giroud menerimanya dengan baik dan menyudahi umpan dari Kjær dengan gol tandukan ke gawang AS Roma. Gol ke gawang AS Roma kali ini sekaligus membuat Giroud mencatatkan rekor hebat dalam karirnya bersama Rossoneri. Penyerang berusia 37 tahun itu berhasil mencetak 2 digit gol di Liga Italia untuk AC Milan dalam 3 musim secara beruntun. Giroud melakukannya pada musim 2021-2022, 2022-2023, dan 2023-2024. Setelah berhasil mencetak 2 gol, tuan rumah justru mendapat petaka saat Davide Calabria menjatuhkan Lorenzo Pellegrini di dalam kotak penalti. Wasit pun langsung menunjuk titik putih dan memberi hadiah penalti kepada AS Roma. Leandro Paredes maju sebagai eksekutor dan berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Pasukan Serigala Ibu Kota berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit ke-69. Seolah tak memberi lawannya harapan, AC Milan langsung memberikan balasan atas gol Paredes. Pada menit ke-84, Theo Hernandez melesakkan bola dengan sangat keras dari dalam kotak penalti usai menerima umpan dari Oliver Giroud. Laju bola yang sangat kencang tidak mampu dihalau oleh kiper AS Roma dan membuat Rossoneri unggul 3-1. Gol dari Theo sekaligus menutup pertandingan untuk kemenangan tuan rumah atas tim tamu dengan skor 3-1. Dengan hasil ini, AC Milan berhak meraup 3 poin di kandang mereka sendiri usai menjinakkan pasukan Serigala Ibu Kota.